Sikundo atau 2018. Hal ini kami lakukan karena kami memiliki kebutuhan mengintegrasikan laporan keuangan dan transaksi dari 6 cabang yang kami miliki, sehingga sistem harus online. Dan ternyata sejak menggunakan Sikundo atau Sakti ini, kami tidak lagi kesulitan untuk mengintegrasikan laporan keuangan di 6 cabang yang kami miliki. Selain itu, menarik laporan keuangan dan laporan transaksi seluruh cabang menjadi jauh lebih mudah. Selain sistem, Sikundo ini juga dilengkapi dengan layanan Sikundo Mobile diharapkan mengganti nama sesuai dengan dan juga nama yang sudah Sakti sebagai didaftarkan oleh Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan buat Bapak Ibu dan memasuki ke dalam ruang Zoom diharapkan mengganti nama sesuai dengan nama yang sudah terdaftar sebelumnya. Untuk format penulisan sudah diberikan pada pengumpulan Zoom oleh tim Sakti. Terima kasih. Akan melalui karena Sekali lagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom diharapkan mengganti nama sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan. Untuk format penulisan nama bisa dilihat pada kolom chat Zoom yang telah kami berikan. Terima kasih. maksimalkan ke seluruh kalangan anggota CU Mandiri, baik itu usia muda maupun yang sudah berusia lanjut. Bagi seluruh anggota CU Mandiri, secara rutin kita adakan kelas Saktilink untuk mempelajari fitur-fitur yang ada di aplikasi Saktilink. Bagi anggota yang berprofesi sebagai wirausaha, CU Mandiri juga menggunakan platform aplikasi Laci. Aplikasi Laci ini juga dibuat oleh PT SKK. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan para pelaku usaha, anggota yang berprofesi sebagai wirausaha untuk melakukan pencatatan keuangan usahanya, dimulai dari transaksi kasir, kemudian pencatatan stok, hingga pembuatan laporan keuangan harian dan bulanan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, koperasi itu hadir untuk menolong anggotanya menjadi sejahtera. Karena sejatinya, koperasi itu hanya sebagai sebuah kendaraan saja untuk mencapai tujuan keuangan. Ketika sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi, anggota-anggota kita ini banyak yang belum melek teknologi. Lalu bagaimana CU atau koperasi akan menolong anggotanya? Yang pertama, CU atau koperasinya harus berubah menjadi koperasi modern. Maka harus menggunakan sistem keuangan berbasis teknologi yang didukung dengan platform keuangan yang sudah terintegrasi. Contohnya tadi CU Mandiri. CU Mandiri menggunakan Sikundo yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Saktilink dan aplikasi untuk wirausaha tadi. Karena CU Mandiri sudah mau berubah ke sana, maka anggota-anggota kita yang tadinya belum melek teknologi, anggota-anggota kita yang masih berada di belakang, seperti contohnya Bapak Beca tadi, kalau kita tidak berubah, mereka menjadi korban, mereka yang harus kita tolong. Karena kita sudah berubah, kita sudah modernisasi, akhirnya tukang becak yang tadinya tidak punya HP atau yang HP-nya masih jadul, akhirnya kita hanya dibekali dengan QR, mereka bisa mendapatkan sumber pendapatan baru. Lalu juga pada faktanya anggota di koperasi banyak yang berusia tua atau berusia lanjut. Nah, bukan berarti kita meninggalkan mereka yang belum melek teknologi ini. Namun kita juga harus mengupayakan supaya anggota-anggota yang berusia lanjut ini
juga mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Akhirnya kita mengadakan kelas-kelas online dan kelas-kelas offline untuk memfasilitasi anggota-anggota yang belum melek secara digital ini. Lalu akhirnya mereka mampu membaca keuangannya sendiri. Jangan ditunda lagi untuk segera memodernisasi koperasi agar anggota kita yang masih tertinggal dan belum melek teknologi dapat kita tolong, karena koperasinya sudah berubah menjadi modern. Baik Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruang Zoom, diharapkan menjadi nama dengan sesuai nama yang sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk format penulisan nama ya Bapak Ibu sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Diharapkan sekali lagi Bapak Ibu untuk mengganti nama sesuai dengan format nama yang Bapak Ibu bisa lihat pada kolom chat Zoom telah diberikan oleh tim Sakti. Sangat terbantu dalam bertransaksi dengan milenial yang belum pakai Sakti operasinya, pakai Sakti dong, semua urusan jadi lebih gampang. Seperti ini kita bisa bertransaksi menggunakan Sakti di MediaPad. Kerjaan para kolektor jadi lebih mudah, semuanya lebih mudah. Di era digital ini kita memakai program Sakti ini, saya sebagai pengurus anggota koperasi yang langsung turun ke lapangan, pekerjaan saya dipercepat dan Sakti sangat membantu kinerja kami. Misalnya data koperasi aman, input data menjadi lebih mudah dan hebat lagi. Program Sakti sangat membantu. Pekerjaan yang saya lakukan itu lebih dipercepat dan pelayanan data-data anggota lebih aman. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, Bapak Ibu bisa kunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik perihal Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang telah di-share oleh Tim Sakti pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Baik, sebelum memasuki ke acaranya juga Bapak Ibu bisa mengisi
link daftar hadir yang mana nanti akan dikirimkan di kolom chat Zoom juga. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan memulai acara workshop Sakti Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpah rahmat kepada kita untuk dapat hadir dalam kegiatan workshop Sakti Center dengan tema langkah awal koperasi untuk digitalisasi menuju sistem operasional yang efisien. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya, Muhammad Rian Firdaus, dari tim Support Sakti sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan. Acara workshop kali ini kita buka dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya adalah pembacaan doa, foto bersama, penyampaian materi, serta diskusi dan tanya jawab, diakhiri penutup. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Doa dilakukan dalam hati dan bisa menyesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyalakan atau mengaktifkan webcam atau kamera terlebih dahulu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan webcam dan kamera terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Ya baik Bapak Ibu, diharapkan untuk mengaktifkan webcam dan kamera ya untuk mempersingkat waktu untuk kegiatan sesi dokumentasi. Ini diharapkan Bapak Agung, Bapak Asep, Bu Ida, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu bisa mengaktifkan kameranya ya, Bapak Ibu. Sekali lagi diharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan lebih dahulu. Mungkin kita mulai ya sesi dokumentasinya. Mungkin co-host bisa melakukan sesi dokumentasi. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terakhir ya Bapak Ibu. Materi berlangsung aktif dalam berdiskusi pada kegiatan pagi hari ini. Nantinya pemateri akan memberikan demo penggunaan aplikasi Sakti. Untuk alamat aplikasi, silakan Bapak Ibu bisa akses nanti dikirim di kolom chat Zoom oleh tim Sakti. Oke, sekali lagi Bapak Ibu nanti pada saat pemateri akan memberikan demo penggunaan aplikasi Sakti. Untuk alamat aplikasinya silakan Bapak Ibu lihat pada kolom chat Zoom. Oke, untuk masing-masing usernya nanti kami sudah kirimkan ya Bapak Ibu via WA yang sudah terdaftar. Dipersilakan Bapak Ibu untuk bisa akses alamat
aplikasinya dan mencoba untuk melakukan login. Saya persilahkan kepada Kang Arif untuk menyampaikan materinya, waktu dan tempat dipersilahkan ya Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Rehan ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Perkenalkan Bapak Ibu, sebelumnya saya Arif ya dari tim Sakti. Salam kenal dan selamat bergabung di kegiatan workshop Sakti Center ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita beranjak ke materi ya terkait dengan workshop Sakti Center hari ini, mungkin izinkan saya untuk menyampaikan profil ya, mungkin profil dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo ya Bapak Ibu ya. Nah, sebentar saya izin share screen dulu. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu untuk share screen-nya. Ada tipenya LL kan. Menunjuk. Oke, sepertinya sudah muncul ya. Oke, jadi PT Sakti Kinerja Kolaborasindo ya atau biasa dikenal sebagai PT SKK ini mungkin adalah perusahaan teknologi informasi ya yang mengembangkan perangkat lunak atau software ya atau aplikasi ya bisa dibilang seperti itu. Yang utamanya itu untuk software atau aplikasi sistem keuangan dan tentunya operasional koperasi ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kerahasiaan atau keamanan atau privasi data pengguna ya, ini PT Sakti sudah ada sertifikasi keamanan ya. Yang pertama itu sertifikasi dari ISO 27001 versi 2013. Nah, terkait ISO ini kami tiap tahun diaudit Bapak Ibu ya terkait dengan keamanan, instrumen keamanan baik itu dari sisi karyawannya, dari sisi infrastrukturnya, dari sisi aplikasinya ya. Jadi terkait dengan keamanan kerahasiaan data itu kami pastikan bahwa itu aman dan juga kami sudah terdaftar di Kominfo ya sebagai penyelenggara sistem elektronik. Nah, jadi saat ini Sakti juga telah melayani ratusan koperasi dan bahkan jutaan anggota koperasi dalam ekosistem Sakti ya secara nasional yang tentunya menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi Sakti Link ya Bapak Ibu. Nah, jadi PT Sakti ini tentunya adalah perusahaan milik konsorsium koperasi di Indonesia. Jadi pemilik dari PT Sakti ini ya tentunya beberapa koperasi gitu. Kurang lebih sampai saat ini ada 9 koperasi ya. Dan juga secara resmi didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Nah, dilihat dari visinya ya, PT Sakti ini adalah terbentuknya ekosistem ya, ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Nah, supaya visi ini tujuannya tercapai, nah tentunya ada misi ya. Nah, misi ini yang pertama menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Nah, terintegrasi ini kan tentunya mengintegrasikan dengan entitas lain ya atau entitas pihak ketiga. Misalnya dengan bank seperti itu, dengan kementerian ya, lalu dengan perusahaan yang terkait dengan penyedia infrastrukturnya ya untuk menunjang ekosistem tadi ya. Lalu misi yang kedua membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Lalu yang ketiga memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi ya Bapak Ibu. Nah, inilah perusahaan atau lembaga ya yang bekerja sama dengan PT Sakti ya, dimulai dari kementerian ya, Dekopin ya, lalu ada juga terkait dengan bank ya, Sinarmas, BNI, BRI atau yang bersama, lalu ini juga terkait dengan payment gateway seperti Flip, Evonik dan seterusnya ya, Awan Data Semesta ya. Ini terkait dengan infrastrukturnya dan lain seterusnya. Jadi terkait dengan ekosistem Sakti ini kami tidak sendiri ya Bapak Ibu. Artinya kami bekerja sama dengan pihak-pihak di luar Sakti seperti itu. Nah, terkait dengan peta pengguna. Nah, jadi jika dilihat dari titik-titik atau sebaran ya
ini Sakti sudah digunakan oleh 1 juta pengguna aktif di 400 lebih koperasi di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan kami juga ada klien yang sudah bermitra dengan Sakti itu ada di Timur Leste ya Bapak Ibu. Jadi sudah go internasional nih ya Bapak Ibu. Oke. Lalu, nah inilah mitra kredit union atau koperasi yang sudah bermitra dengan Sakti ya. Nah, terdapat di beberapa wilayah ya, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Tentunya ini terbagi-bagi lagi ke dalam beberapa jenis koperasi ya, seperti koperasi simpan pinjam, produsen, konsumen, dan lain seterusnya ya. Nah, di sini juga ada terkait klien yang sudah bermitra di Jakarta, di Banten, dan di Bali ya. Kalimantan juga banyak, Lampung, dan Riau juga, Bangka Belitung. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh akses link ini ya, untuk mengetahui lebih detail koperasi dan CUA apa saja sih yang sudah bermitra dengan Sakti seperti itu. Nah, mungkin terkait dengan aplikasi penunjang utama ya, transformasi digital koperasi ya, sesuai dengan tema workshop hari ini. Jadi secara basic atau secara dasar ini Sakti menyediakan 2 aplikasi ya. Yang pertama untuk aplikasi core system untuk koperasinya atau aplikasi intinya atau aplikasi operasional yang nanti akan digunakan sehari-hari di koperasi. Itu namanya Sakti Online ya di sebelah kiri. Nah, ini berbasis web ya Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan ada juga aplikasi mobile untuk anggota koperasi ya. Jadi, seluruh anggota koperasi yang koperasinya sudah menggunakan Sakti itu mempunyai mobile app-nya masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi seluruh anggota koperasi itu punya aplikasi sendiri ya, namanya aplikasi Sakti Link ya. Nah, jadi jika dilihat secara garis besar, Platform Sakti ini merupakan aplikasi berbasis web ya, atau aplikasi utama dari layanan digital untuk operasional koperasi ya, yang di dalamnya itu terdapat modul-modul seperti manajemen keanggotaan, simpanan, pinjaman ya, lalu juga terkait dengan laporan ya, keuangan dan seterusnya ya. Nah, terkait dengan Sakti Online ini ada 2 jenis ya Bapak Ibu. Ada yang basisnya konvensional ya, ada basisnya atau pencatatannya itu secara syariah ya. Kalau konvensional itu tentunya terkait dengan istilahnya ada jasa atau bunganya ya seperti itu ya. Nah, namun kalau di syariah itu tentunya akan bagi hasil berdasarkan nisbah dan tentunya terkait dengan pinjaman itu ada akad-akad tertentu ya seperti ijaro ya, mudharabah ya, rahn dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan aplikasi core atau aplikasi utamanya ya Bapak Ibu. Nah, ini juga kami mengembangkan aplikasi Sakti Multi Usaha ya. Jadi Sakti Multi Usaha ini adalah aplikasi yang difokuskan atau untuk menunjang non simpan pinjam ya. Jadi kayak koperasi produsen, konsumen itu bisa ditunjang dengan Sakti Multi Usaha. Nah, di dalamnya itu terdapat fitur ya meliputi manajemen persediaan barang dan jasa ya, penjualan, terkait dengan pos dan invoice juga itu sudah ada ya di Sakti Multi Usaha ini. Nah, ini adalah aplikasi yang penunjang untuk usaha non simpan pinjam ya seperti itu. Nah, ini ada juga yang namanya aplikasi Sakti Link, jadi aplikasi mobile apps-nya anggota ya. Nah, secara basic atau secara fungsi dasar itu Sakti Online sama seperti e-wallet ya, kayak OVO gitu, GoPay, Dana ya, atau sama juga prinsip dasarnya itu kayak mobile banking ya Bapak Ibu. Nah, cuman fungsi utamanya itu yang membedakan itu dari sisi koperasinya, artinya dari sisi penggunaan mirip seperti e-wallet, namun basisnya itu ke koperasi. Karena kenapa? Karena di Sakti Link ini bisa melakukan pendaftaran anggota secara mandiri ya, lalu bisa juga terkait dengan setoran simpanan, ya, angsuran pinjaman, bahkan pengajuan pinjaman juga itu bisa dilakukan dengan Sakti Link ya Bapak Ibu.
Nah, terkait dengan fiturnya, nah di Sakti ini terdapat berbagi kemanapun dan kapanpun. Nah, berbagi ini yang pertama itu berbagi ke sama anggota koperasi. Nah, jadi dengan Saktiling ini memungkinkan antar anggota itu bisa saling berbagi saldo ya di Saktilingnya. Nah, bahkan di Saktiling ini juga bisa berbagi saldo ke rekening bank Bapak Ibu ya, misalnya ke Bank BRI, Bank BCA dan seterusnya. Lalu di Saktiling ini juga ada top up e-wallet ya. Jadi di Saktiling ini juga bisa mengisi saldo ke akun e-wallet seperti GoPay, Dana, OVO, Link Aja ya dan seterusnya. Nah, terkait dengan fitur yang mungkin jadi kebutuhan pokok untuk setiap orang ya Bapak Ibu. Nah, ini ada pembelian dan pembayaran. Nah, di pembelian dan pembayaran ini juga di Saktiling bisa beli pulsa, telepon listrik, bayar tagihan PDAM, ya, bayar BPJS, bayar cicilan rumah, ya. Itu bisa dilakukan dengan mudah ya dan praktis tentunya. Dan yang menariknya tuh jika anggotanya transaksi pulsa dan seterusnya itu setiap transaksi akan koperasi bisa memetik fee gitu dari setiap transaksi itu dan tentunya nanti akan masuk ke pendapatan lain-lain koperasi. Nah, lalu terkait dengan Saktiling ini ada pengajuan dan angsuran pembiayaan. Nah, jadi anggota itu bisa mengajukan pinjaman ke koperasi melalui aplikasi Saktiling ini. Ya, tentunya bisa juga pembayaran angsuran lewat Saktiling. Lalu terkait dengan fitur yang selanjutnya ada dukungan QR Sakti ya Bapak Ibu. Jadi di Saktiling ini bisa didukung dengan QR untuk transaksi cepat, aman dan mudah ya tentunya Bapak Ibu. Nah, ada juga aplikasi Saktiling Dashboard ya. Apa itu Saktiling Dashboard ya? Jadi Saktiling Dashboard ini adalah aplikasi back office-nya Saktiling. Nah, kalau yang Saktiling ini kan ibaratnya dari sisi front end atau pengguna gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada dari sisi back office-nya atau dari sisi belakangnya gitu ya untuk mengatur seperti mengatur approval pinjaman, setting harga dan seterusnya itu bisa dilakukan di Saktiling Dashboard. Nah, ada juga kami mengembangkan aplikasi Laci ya, di mana Laci ini merupakan aplikasi untuk bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, sampai dengan accounting, sampai dengan pelaporan-pelaporannya ya. Nah, Laci ini juga bisa digunakan ya untuk anggota koperasi ya yang punya usaha atau UKM ya, dalam hal ini koperasi sebagai penyedia layanan dari aplikasi Laci itu sendiri. Nah, ada juga terkait dengan Lacimart ya. Nah, Lacimart ini suatu layanan e-commerce ya, mirip seperti Shopee, seperti itu ya, Lazada, Blibli ya. Nah, mirip seperti itu ya, namun ini dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha gitu ya, yang berjualan produk-produk kreatif secara online ya. Dengan adanya Lacimart ini, tentu anggota koperasi ini bisa yang memiliki usaha atau UKM bisa berjualan online ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan pengenalan dari aplikasi Sakti Kinerja Kolaborasindo ya. Untuk kontak informasinya kami ada 3 kantor ya Bapak Ibu. Nah, kantor yang pertama itu ada di Bogor. Nah, kebetulan ini Bogor ini adalah kantor untuk developernya atau pengembangan aplikasinya ya Bapak Ibu. Nah, ada juga kantor yang kedua ini ada di Probolinggo. Nah, ini untuk kantor pendirian ya Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini tentang kembali untuk produk pencairan atau kayaknya Ibu, ini dan limitnya bisa dicairkan 21.800.000 rupiah Oke. Ibu. Oh, enggak. Oke, kami lihat ya. Nah, yang terakhir ini ada di kantor Kauluyaan. Kebetulan kami ada di Bandung ya, kantor Kauluyaan untuk kantor operasionalnya. Atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kontak yang ini ya, bisa menghubungi kami di nomor 0812 2318 288 atau bisa menghubungi nomor yang ini ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa mengakses media sosial kami di Sakti Center ya, di Facebook, Instagram ataupun YouTube ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu penjelasan terkait dengan introduksi ya terkait dengan pengenalan PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau ditanggapi, silakan sebelum kita mulai praktek ya terkait dengan aplikasi Sakti Online.
Oke, silakan Bapak Ibu dipersilakan. Oke, sepertinya tidak ada ya, mungkin atau nanti bisa pertanyaannya bisa di akhir ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema workshop pagi ini ya, yaitu langkah awal koperasi untuk digitalisasi menuju sistem operasional yang efisien. Ya, terkait langkah awal untuk digitalisasi, tentunya kan Bapak Ibu harus ditunjang dengan suatu sistem atau suatu aplikasi ya, supaya apa? Supaya tujuan untuk digitalisasi itu tercapai ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan sistem atau aplikasi ya, kita mungkin akan sama-sama simulasikan ya, dan praktek aplikasi Sakti Online dan Sakti Link. Nah, untuk sesi pertama ini mungkin workshop kali ini akan kita awali dengan aplikasi digital koperasi yaitu Sakti Online ya. Nah, seperti yang disinggung sebelumnya, jadi Sakti Online itu adalah aplikasi untuk core bankingnya koperasi atau aplikasi untuk yang nanti operasional sehari-hari yang nanti akan digunakan oleh pengelola atau manajemen gitu ya koperasi. Nah, mungkin silakan Bapak Ibu sekarang buka browsernya ya, boleh Chrome atau Mozilla atau web browser yang lainnya. Lalu Bapak Ibu nanti coba akses alamat aplikasi di pelatihan.ikoop.id/apps ya. Nah, coba saya share ulang terkait dengan link aplikasinya. Oke. Nah, untuk username dengan passwordnya itu sudah kami kirimkan kemarin ya Bapak Ibu, bersamaan dengan link Zoom ya Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Asep Zainuddin, apakah masih hadir? Siap hadir, Pak. Oke, Pak Asep, nanti dan Bapak Ibu yang lainnya boleh kita praktekkan sama-sama ya untuk penggunaan aplikasi Sakti Online ini ya. Kak Eruca juga, Bu Ida ya, Pak Jomri boleh ya, kita sama-sama ya. Jadi disiapkan dulu ya untuk browsernya, lalu nanti akses alamat aplikasi pelatihan.ikoop.id/apps. Nah, Bapak Ibu, saya izin untuk off cam ya, karena mungkin jaringannya di sini agak kurang bagus ya, Bapak Ibu. Oke, gimana Bapak Ibu? Apakah sudah diakses alamat aplikasinya? Pak Agung barangkali, Pak Asep, lalu Bu Ida ya, Pak Jumri, Bu Mesra, Pak Rosidi, Bu Laila juga ya, Pak Putra Widiana, Pak Ibu Rona ya. Gimana? Apakah sudah sama tampilannya seperti di layar? Atau barangkali ada kendala ketika mengakses aplikasinya? Halo Bapak Ibu. Sepertinya ini malu-malu ya Bapak Ibu ya. Harapannya ini workshop kali ini interaktif ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah orang yang beruntung bisa mengikuti workshop kali ini ya. Jadi harapannya bisa dimaksimalkan untuk mengikuti kegiatan workshop kali ini ya Bapak Ibu. Oke, atau mungkin nanti untuk pertanyaannya bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk penjelasan Sakti Online, kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, jadi aplikasi Sakti Online ini ya, atau aplikasi core bankingnya adalah berbasis web ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginstal aplikasi apa-apa di perangkat laptop misalnya ya. Ini cukup mengetikkan alamat aplikasinya ya. Alamat aplikasinya itu pelatihan.ikoop.id/apps. Nah, terkait dengan nama
alamat aplikasinya, nah di sini kan masih pelatihan.icop.id/apps ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nih sudah menggunakan atau sudah bermitra dengan Sakti ya, tentunya nama alamat aplikasi ini akan disesuaikan dengan nama koperasi Bapak Ibu ya. Misalnya nama koperasi Bapak Ibu Cahaya Tiga Langit misalnya ya. Nah, maka nanti nama aplikasinya itu akan disesuaikan, misalnya cahaya3langit.icop.id/apps seperti itu ya. Nah, untuk username password-nya ini saya coba login dulu ya Bapak Ibu. Untuk password login kan kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan ya melalui chat Zoom ya. Melalui WhatsApp ya, maaf. Oke, nah di sini saya coba untuk login terlebih dahulu ya. Untuk pilihan kantornya pusat ya Bapak Ibu. Oke, jadi seperti inilah ya tampilan dari aplikasi Sakti Online ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kami sampaikan dulu secara garis besar modul-modul yang ada di Sakti Online ini ya Bapak Ibu. Nah, ini di sebelah kiri. Oke, ini Pak Agung Raya ya. Pak Agung Raya passwordnya salah. Nah, ini Pak Agung menggunakan user berapa Pak Agung? Nah, mungkin nanti Teh Rizka boleh bantu ya untuk mengarahkan Agung ya, user 7 ya. Oke, nanti Pak Agung nanti dibantu sama Teh Rizka ya. Oke, nah terkait dengan modul-modul yang ada di aplikasi Sakti Online, nah ini terkait dengan yang pertama administrasi. Nah, administrasi ini berkaitan dengan administrasi di koperasi ya, baik itu administrasi yang berkaitan dengan keanggotaan ya, simpanan ya. Nah, ini jika di Sakti sendiri terdapat beberapa jenis produk simpanan ya, deposito, berjangka, harian sampai dengan modal. Nah, pinjaman juga ya. Lalu terkait dengan modul transaksi ya. Nah, ini modul untuk yang berkaitan dengan transaksi simpanan, pinjaman, angsuran dan lain seterusnya. Nah, ini ada juga yang terkait dengan modul akunting. Nah, ini biasanya terkait dengan jurnal ya, buku besar, neraca saldo ya, dan laba rugi ya. Ini juga terkait dengan menu pengaturan ya. Ini pengaturan terkait dengan pengaturan profil koperasinya seperti apa ya, lalu pengaturan terkait dengan kantor ya, misalnya Bapak Ibu di sini punya kantor lebih dari satu ya, punya kantor 3 misalnya 4, nah itu bisa didaftarkan di sini ya Bapak Ibu untuk kantor-kantornya seperti itu. Nah, ada juga terkait dengan laporan. Nah, ini terkait dengan laporan keanggotaan, ya, simpanan, lalu ada juga laporan terkait dengan pinjaman, ya, Bapak Ibu. Nah, ada juga modul yang berkaitan dengan data jaminan. Nah, kalau misalnya di koperasi Bapak Ibu memberlakukan jaminan untuk pinjaman, ya, misalnya terkait dengan BPKB, ya, berupa barang, itu bisa didaftarkan di sini, ya, Bapak Ibu. Nah, ada juga terkait dengan modul aktiva tetap, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu misal nih punya di koperasinya ada aset ya, kendaraan, bangunan dan seterusnya, itu bisa didaftarkan di sini ya Bapak Ibu. Nanti bisa dilakukan posting penyusutan bulanannya seperti apa ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu terkait dengan modul-modul gitu ya secara garis besar yang ada di Sakti Online. Nah, mungkin Bapak Ibu kan kita mulai nih simulasikan untuk bagaimana sih cara mendaftarkan anggota baru di Sakti Online ya. Katakanlah Bapak Ibu sebagai admin di koperasi ya. Ada yang datang misalnya calon anggota mau daftar ke koperasi ya. Nah, itu cara pendaftarannya. Nah, silakan ya Bapak Ibu akses menu administrasi, anggota, lalu daftar anggota. Oke, administrasi, anggota, lalu daftar anggota. Ya. Nah, disinilah database keanggotaan ya, database keanggotaan yang ada di koperasi gitu ya. Nah, ini ya. Nah, untuk menambahkan data calon anggota atau data anggota baru, nah silakan Bapak Ibu akses
tombol di sebelah kanan atas, ya, itu ada tambah anggota. Nah, di form untuk pendaftaran anggota baru, ini di Sakti menyediakan form yang sangat lengkap ya, Bapak Ibu. Dimulai dari data pribadi, ya, lalu relasi keluarga, data ahli waris, ya, sampai dengan data usaha pekerjaan, ya. Nah, sebentar. Yes. Oke, sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, nah terkait dengan pendaftaran anggota ya Bapak Ibu, nah ini sangat lengkap formnya, namun yang wajib diisi itu hanya kolom-kolom yang warna merahnya aja ya Bapak Ibu. Nah di sini terkait dengan identitas ya, nama lengkap, nomor ponsel ya, kantor, lalu unit kerja ya. Unit kerja ini kalau misalnya di koperasi Bapak Ibu ada pembagian wilayah atau pembagian kelompok anggota ya berdasarkan wilayah, atau kalau di koperasi karyawan misalnya dikelompokkan berdasarkan divisi gitu ya. Nah itu di Sakti Online sendiri sudah ada ya fasilitasnya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan jenis keanggotaan juga ya, kalau misalnya di koperasi Bapak Ibu ada misalnya 3 jenis anggota, biasa, luar biasa, sama anggota apa misalnya, itu bisa disesuaikan ya di Sakti sendiri. Nah, lalu di sini ada nomor otomatis. Nah, nomor otomatis ini adalah nomor yang nanti akan mengikat menjadi nomor keanggotaan di koperasi ya, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu silakan sekarang coba simulasikan ya untuk mengisi data pendaftaran anggota ya. Gak apa-apa datanya data dummy aja ya Bapak Ibu. Nah, sambil saya mengisikan untuk data anggota barunya ya. Nah, ini ada terkait dengan nomor ponsel ya Bapak Ibu. Nah, nomor ponsel ini menjadi syarat utama ya, syarat utama ketika nanti anggotanya mau pakai aplikasi Saktiling ya, aplikasi anggotanya gitu. Jadi ini harus dipastikan terisi ya nomor ponselnya. Kalau misalnya anggota mau aktif atau mau menggunakan aplikasi Saktiling seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada jenis anggotanya, bisa dipilih ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, lalu pilih kantornya. Anggota itu terdaftar di kantor mana? Apakah pusat, unit simpan pinjam, atau di kantor cabang, atau mungkin kantor yang cabang yang lainnya seperti itu. Nah, itu bisa disesuaikan ya dengan tentunya data kantor yang sudah ada di koperasi Bapak Ibu sekarang seperti itu. Nah, mungkin untuk saat ini kita pilih untuk kantor pusatnya terlebih dahulu. Nah, untuk unit kerjanya ini unit kelompok 1 ya. Nah, ini bisa diisikan email anggotanya ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena di Saktiling kan tentunya itu ada login ya, login. Nah, kalau misalnya lupa login nih, nanti akan direset. Nah, tentunya nanti password resetnya akan dikirimkan oleh email yang terdaftar di sini. Nah, ini password PIN-nya, ini password untuk login pertama kali ke Saktiling. Nah, nanti dibuat standar atau diisi oleh admin koperasi ya. Misalnya 1 sampai 6. Jadi nanti ketika anggota setelah baru pertama kali mendownload Saktiling, itu password awalnya dibuat dari sini ya Bapak Ibu, 1 sampai 6 misalnya. Oke, misalnya seperti ini, lalu simpan ya. Nah, ini ya data keanggotaan yang sudah saya tambahkan. Nah, mungkin silakan Bapak Ibu boleh sambil mengisikan ya form daftar anggota baru ya. Silakan Bapak Ibu disimulasikan ya Bapak Ibu biar nanti ketahuan nih alurnya kemana-kemana gitu ya dari sisi
saldo anggota, dari sisi pencatatan keuangan seperti apa, dan seterusnya. Oke, nah mungkin itu terkait dengan pendaftaran anggota ya, Bapak Ibu. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu atau ditanggapi, mungkin terkait dengan pendaftaran anggota ini, silakan Bapak Ibu. Oke, sepertinya belum ada ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya seperti ini ya, walaupun tadi belum mengungkapkan seperti itu. Nah, Mas misalnya atau Pak Arif misalnya, di koperasi saya sekarang itu anggotanya ada 700 anggota. Nah, itu gimana? Apakah harus memasukkan di sini? Itu artinya melengkapi form-form yang banyak ini atau seperti apa? Nah, untuk kasus seperti itu, nah ini untuk memasukkan datanya, begitu, ini akan tim sakti yang bantu gitu. Artinya tim sakti yang akan masukkan data anggotanya ke Sakti Online ini. Nah, Bapak Ibu hanya menyiapkan data keanggotaannya aja gitu ya, berupa Excel ya, misalnya seperti itu. Nanti untuk teknis memasukkan data anggota ke Sakti Online-nya, ke aplikasinya, itu tim sakti yang akan bantu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu terkait dengan pendaftaran anggota ya Bapak Ibu. Nah, kita berlanjut ke laporan terkait dengan keanggotaan ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa akses menu laporan anggota lalu anggota. Nah, katakanlah pengurus atau pengawas ya pengen tahu nih siapa aja yang periode masuknya per tanggal 7 Februari misalnya ya. Nah, kita tentukan periode masuknya berarti dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 7. Nah, di atas juga ini disediakan filter-filter ya, mau menampilkan data seperti apa ya. Oke, kita coba tampilkan dulu. Oh, ternyata per tanggal 7 ini ada 2 anggota gitu ya yang daftar ke koperasi misalnya seperti itu. Nah, lalu secara format ini kan nomor anggota ya, NIK, nama, kantor, unit kerja ya. Kalau misalnya saya pengen nampilin nomor HP untuk setiap anggota, ini gimana caranya? Ya, caranya Bapak Ibu silakan akses buka kolom tambahan. Nah, di sini ada checklist ya yang mau Bapak Ibu jadi mau menampilkan data apa, misalnya nama ponsel ya. Checklist, oke, lalu tampilkan. Nah, nanti di sebelah kanan ada kolom baru ya untuk menampilkan nomor ponsel. Nah, tentunya nanti disediakan juga filter-filter seperti agama ya, lalu unit kerja, kantor, dan seterusnya. Ini disediakan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya, tentunya mau menampilkan laporan seperti apa. Itu terkait dengan data keanggotaan ya. Nah, ada juga ini terkait dengan laporan anggota yang sudah keluar ya atau non anggota ya. Ini akan muncul juga di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 4 anggota ya kebetulan yang sudah keluar. Oke, itu terkait dengan keanggotaan. Nah, barusan kita udah coba sama-sama mendaftarkan anggota baru. Dan biasanya itu kan anggota membayar setoran simpanan pokok wajib dan seterusnya. Nah, kita sebagai anggota kan harus tahu dulu gitu ya, produk simpanan dan produk pinjaman apa aja yang ada di koperasi nih. Nah, Bapak Ibu terkait dengan simpanan gitu ya. Nah, ini fasilitas untuk master produk simpanannya itu sudah ada ya. Nah, di sini simpanan pokok, wajib, sama simpanan sukarela. Nah, terkait dengan produk-produk di simpanan modal terutama ya. Nah, ini bisa multi produk ya, Bapak Ibu. Artinya, misal nih di koperasi Bapak Ibu ada jenis produknya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, atau juga simpanan serah saham. Nah, ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu, artinya multi produk. Nah, pun sama di harian juga ya. Di harian juga di sini bisa multi produk, misalnya simpanan bunga harian atau simpanan wadiah seperti itu ya, kalau yang syariah seperti itu.
Nah, juga sama di simpanan berjangka juga sama ya Bapak Ibu. Ini di Sakti sendiri sudah mengakomodir berbagai jenis simpanan di koperasi dan tentunya multi produk dan tentunya yang pasti sih nggak ada batasan ya Bapak Ibu. Artinya mau membuat produk simpanan mau berapapun ini nggak ada batasan, yang sama juga dengan deposito ya Bapak Ibu. Nah, ini katakanlah saya mau setoran nih simpanan pokok wajib sukarela ya. Nah, tentu nanti biasanya sebagai kasir ya atau sebagai bendahara gitu yang mentransaksikan simpanan-simpanan ini. Nah, untuk mentransaksikan simpanan ini ya, pokok wajib sukarela. Nah, silakan Bapak Ibu akses menu transaksi setoran. Ya. Menu transaksi setoran. Oke, nah di sini dicari nomor anggota atau nomor HP-nya ya. Misalnya Ilham Pamungkas, Yuliana misalnya ya. Nah, di sini sudah ada nih simpanan pokok ya yang posisinya di modal, simpanan pokok, wajib sama sukarela ya Bapak Ibu. Nah, untuk nominal-nominalnya ini sudah terisi otomatis. Kenapa sudah terisi otomatis? Karena nilai-nilai ini sudah sudah disetting sebelumnya gitu ya di master produknya. Coba kita kembali lagi ya. Ini simpanan pokok 50.000 ya, simpanan wajib 100.000 ya, simpanan sukarela 0 ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita transaksi ini sudah di setting gitu ya. Jadi tidak perlu menyesuaikan lagi ya Bapak Ibu untuk nominal setorannya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, sebelum transaksi, nah ini di bagian atas ada nomor slip ya, lalu nomor anggota yang transaksi siapa, lalu transaksinya apakah melalui kas atau tunai datang ke koperasi atau ditransfer ke rekening koperasi gitu ya anggotanya. Nah, misalnya saya setoran secara tunai ke koperasi ya. Lalu tanggal transaksinya misalnya tanggal 7 Februari ya, keterangannya misalnya setoran simpanan misalnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada keterangan simpanan pokok wajib sukarela, ini bisa disesuaikan nominalnya. Oh, misalnya simpanan pokok mau 30.000 dulu deh gitu ya. Lalu nanti klik setor ya. Sama untuk yang wajib juga misalnya ya. Nah, ini saya setorkan dulu ya simpanan wajibnya, lalu simpanan sukarelanya misalnya 60.000 misalnya ya. Nah, kalau misalnya di koperasi Bapak Ibu ada atau memberlakukan setoran administrasi untuk anggota baru misalnya, nah itu bisa ditransaksikan di lain-lain ya. Di lain-lain nanti pilih yang administrasi misalnya seperti itu ya. Keterangannya misalnya administrasi anggota baru misalnya ya. Senilai misalnya 30.000. Oke, store aja. Nah, untuk bukti transaksinya, nah Bapak Ibu bisa dicetak slip di sini ya. Nah, ini slipnya ya Bapak Ibu. Ini simpanan pokok, simpanan sukarela, simpanan wajib, dan administrasi anggota baru. Nah, di sini juga ada tersedia buku anggota ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di koperasi Bapak Ibu ada buku anggota. Nah, untuk format-format kolomnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini bisa diatur untuk jangka jaraknya ya seperti itu. Oke, itu terkait dengan setoran simpanan pokok wajib dengan sukarela ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu terkait dengan setoran simpanan ini atau ditanggapi silahkan. Oke, sepertinya belum ada ya Bapak Ibu. Atau masih malu-malu nih mau bertanya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita lanjut dari sisi keuangannya ya, pencatatan akuntingnya seperti apa. Nah, barusan kan kita sudah sama-sama transaksi ya, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan tadi juga ada setoran administrasi anggota baru. Nah, ketika transaksi itu sudah dilaksanakan,
Ini kan dari sisi alur akan muncul dari jurnal dulu ya Bapak Ibu. Nah ini ya untuk rinciannya, setoran simpanan pokok, setoran simpanan wajib, simpanan sukarela, dan jurnal untuk administrasi anggota baru. Nah ini juga ada terkait dengan tanggal transaksinya, ya nomor slipnya, lalu transaksi itu terjadi di kantor mana. Nah ini untuk 001 ini transaksi di kantor pusat ya. Lalu ini ada juga perkiraan debit kreditnya ya. Nah, contohnya seperti ini ya, simpanan pokok itu debitnya kas, ya kas itu kodenya 100 dan simpanan pokok debitnya itu 500 ya, 500 ini perkiraan pokoknya seperti itu. Nah tentunya untuk kode perkiraan ini menggunakan perkiraan yang udah ada di koperasi sekarang gitu ya. Kebetulan ini masih standar seperti itu bawaan aplikasi. Nah, selain itu debit kreditnya berapa ya, lalu nama anggota yang transaksinya siapa, lalu nomor anggotanya seperti apa ya. Nah, setelah dari jurnal, kita juga bisa cek dari sisi buku besarnya atau mutasi-mutasinya. Misalnya saya sebagai operator Arif misalnya ya, ini operatornya banyak ya. Nah, ini bisa dicek per operator gitu. Kebetulan saya pengen cek yang atas nama Arif misalnya. Ini perkiraan yang mutasi atau aktivitas transaksi yang terjadi di kas ini seperti apa ya di kas ini per tanggal 7 misalnya. Oke, tampilkan. Nah ini ada transaksi pinjaman juga ya, setoran pokok, wajib, sukarela, dan tentunya transaksi administrasi anggota baru ya. Nah di mutasi buku besar ini Bapak Ibu juga bisa di print gitu ya, langsung bisa dicetak ya. Atau juga nanti bisa diekspor ke Excel ya. Nah, nanti kalau diekspor ke Excel, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, itu terkait dengan buku besar. Nah, kita juga bisa cek nih di neraca. Nah, ini menampilkan neraca katakanlah per akhir bulan misalnya ya. Katakanlah 29 Februari. Nah, ini untuk tampilan neracanya ya Bapak Ibu. Kalau di Sakti seperti ini. Aktifanya apa aja ya, lalu hutangnya, modalnya, lalu ini juga ada opsi untuk tanda tangan gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen ngecek neraca per periode misalnya ya. Misalnya per minggu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya ya. Ini bisa dicek untuk mutasinya, debit kreditnya, totalnya berapa ya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ya, mutasi debit kreditnya. Dan juga menampilkan saldo akhirnya berapa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Intinya terkait dengan pelaporan, ya khususnya pelaporan keuangan itu sudah update ya, sudah real time ya, sudah lengkap juga ya Bapak Ibu. Ada juga di sini untuk laporan untuk laba ruginya ya, laporan laba rugi. Pendapatan biayanya berapa, lalu total laba ruginya berapa ya Bapak Ibu. Oke, itu terkait dengan akunting ya, di modul akunting sampai dengan laba rugi. Nah, kalau misalnya ini masih dalam topik pencatatan keuangan ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya di koperasi Bapak Ibu mungkin pastilah ya mencatat pengeluaran seperti listrik, air, ya biaya bulanan di koperasi. Nah, supaya tercatat di aplikasi itu gimana caranya ya? Nah, ini caranya Bapak Ibu nanti akses menu akunting jurnal ya. Jadi fasilitasnya sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, akunting jurnal lalu nanti diklik tombol tambah jurnal ya. Nah, di sini untuk jurnal umumnya ya Bapak Ibu. Misalnya transaksinya uang keluar untuk biaya listrik misalnya ya. Nah, ini secara uangnya dilakukan atau dikeluarkan melalui Bank BCA ya. Ini perkiraan debitnya bisa dipilih berdasarkan perkiraan ya, misalnya biaya operasional ya. Nilai pengeluarannya misalnya 300.000. Oke, nilai debitnya juga sama. Nah, nanti bisa disimpan ya Bapak Ibu. Inilah jurnal umumnya ya untuk tadi mencatat pengeluaran yang ada di koperasi. Nah, di sini juga bisa dicetak slip. Ya, Bapak Ibu untuk bukti transaksinya seperti itu. Oke, itu dari akunting ya. Nah, ini kita masuk ke terkait dengan laporan. Nah, laporan yang pertama itu bisa diakses di menu laporan simpanan ya.
Nah, terkait dengan laporan simpanan ini sangat lengkap ya Bapak Ibu. Dimulai dari tunggakan simpanan ya. Jadi tunggakan simpanan ini khususnya simpanan wajib ini menampilkan siapa aja sih anggota ya yang punya tunggakan per Februari ini ya. Nah, ternyata ada beberapa anggota nih yang punya tunggakan. Nah, di sini ya di sebelah kanan ya Bapak Ibu ada kolom tunggakan dan nilainya berapa. Dan tentunya ini dihitung dari tanggal masuknya berapa, lalu dibandingkan saldo seharusnya per Februari, lalu saldo saat ini di anggota itu ada berapa, sehingga muncul selisih. Nah, selisihnya itu akan muncul di sini ya Bapak Ibu sebagai tunggakan, seperti itu. Ini juga bisa langsung dicetak ya Bapak Ibu, ya, atau bisa langsung diekspor ke Excel. Nah, oke, lalu ada juga terkait dengan laporan simpanan. Di sini ada laporan untuk realisasi simpanan. Artinya siapa aja sih anggota yang sudah melakukan setoran simpanan ya. Nah, ini ya produk-produknya seperti itu. Nah, cuma di sini belum muncul sih nominal setorannya berapa ya Bapak Ibu ya. Ini nggak ada nih nominal setorannya berapa. Nah, untuk supaya muncul setoran nominal setorannya berapa, Bapak Ibu bisa akses di menu setoran simpanan. Nah, ini ditampilkan aja ya. Nah, di sini ada setoran nominalnya 100.000 untuk simpanan wajibnya ya. Lalu simpanan sukarelanya 60.000 ya, lalu simpanan pokoknya 30.000 seperti itu. Oke, intinya terkait dengan laporan simpanan ini sudah lengkap ya Bapak Ibu untuk penyajian laporannya sendiri ya. Nah, oke, mungkin terkait dengan laporan terkait dengan simpanan ya, transaksi, lalu terkait dengan pencatatan akuntingnya, sampai ke laporannya, mungkin ada yang mau ditanyakan nih Bapak Ibu atau ditanggapi? Jangan malu-malu ya Bapak Ibu. Mungkin tadi kecepatan aja sih Pak, ada yang kelewat tadi. Oke, ada yang kecepatan ya. Di sebelah mana itu Pak? Mungkin kami boleh di-review lagi. Tadi laporan apa ya gitu? Yang sebelumnya. Laporan tunggakan simpanan ya Pak ya? Oh iya. Pak. Oke. Jadi Pak, terkait dengan laporan tunggakan simpanan ini ya, ini khususnya laporan simpanan wajib ya. Jadi fungsi dari menu ini menampilkan tunggakan simpanan wajib. Nah, di sini bisa dipilih periode tanggalnya. Nah, misalnya saya pengen nampilin nih per Februari ini siapa aja sih yang punya tunggakan simpanan wajib. Ya. Nah, ini ada beberapa anggota ya. Nah, untuk parameter atau formulanya sendiri itu dihitung dari tanggal masuk anggota. Nah, misalnya ini atas nama Rosilawati Hanafi ya. Tanggal masuknya 31 Desember 2022 ya. Nah, saldo seharusnya per Februari ini itu 1,5 ya. 1.500.000 ya. Nah, sedangkan saldo yang ada di Rosilawati ini saat ini 1 juta ya. Nah, makanya di laporan muncul tunggakan nih 500.000 karena memang ya seharusnya saldo per Februari ini 1,5 ya. Ya, begitu ya, Pak. Oke, semoga terjawab ya. Ya, Pak. Pak Agung ya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau ditanyakan kembali atau ditanggapi, silakan. Sebelum kita proses ke pinjaman ya. Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, mungkin informasi tambahan aja ya Bapak Ibu terkait dengan laporan-laporan ini. Nah, mungkin di sini juga ada transaksi operator. Nah, jadi menampilkan transaksi yang dilakukan oleh kasir ya. Transaksi yang dilakukan oleh kasir. Nah, di sini atas nama Arif. Nah, di sini melakukan transaksi apa aja sih kasir itu? Oh, di sini ada
simpanan pokok, ya, pinjaman umum, ya, transaksi simpanan wajib, sukarela sampai realisasi anggota baru, ya, seperti itu. Nah, ini produknya juga bisa disesuaikan dengan yang ada di koperasi, gitu. Oke, lalu ada juga terkait dengan laporan KSPA individu, ya. Kalau misalnya kita cek, ya, di laporan KSPA individu, jadi laporan KSPA individu ini untuk mengecek seperti rekening koran, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi sebagai admin itu bisa ngecek histori atau aktivitas transaksinya di semua produk, ya, simpanan, pinjaman, baik itu setoran dan tarikan, ya, untuk simpanan. Oke, mungkin kita lanjut ke pinjaman, ya, Bapak Ibu. Nah, untuk pinjaman, Bapak Ibu bisa diawali dengan pengajuan pinjaman dulu, ya, tentunya. Nah, untuk pengajuan pinjaman, Bapak Ibu bisa mengakses administrasi pinjaman lalu pengajuan, ya. Administrasi pinjaman lalu pengajuan. Nah, kebetulan di sini ada satu anggota yang sudah disetujui, ya, pinjamannya. Oke, nah untuk menambahkan pengajuan pinjaman baru, ya, ini di sebelah kanan atas ada tombol pengajuan baru, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini diisi untuk form pengajuan pinjamannya, ya. Katakanlah saya datang ke koperasi, ya, lalu mengajukan pinjaman. Nah, nanti admin koperasi yang menginputkan pengajuan pinjaman di sini, ya. Di menu administrasi pinjaman pengajuan, ya, lalu diklik tombol pengajuan baru. Nah, di sini terdapat banyak form pengajuan pinjaman, ya, di mulai data pribadi, pengajuan pinjaman, ya, data tambahan, ya, data penghasilan per bulan. Namun yang wajib diisi itu terkait dengan data pribadi dan pengajuan pinjaman. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh nih kita simulasikan bareng-bareng, ya, gimana caranya menginputkan pengajuan pinjaman, ya, Bapak Ibu. Oke, administrasi pinjaman pengajuan, lalu klik tombol pengajuan baru. Nah, di sini Bapak Ibu ada nomor anggota, ya, di sini nomor anggota. Nah, ini bisa diisikan dengan nama anggotanya, ya. Nah, misalnya Arif atau misalnya Ilham, atas nama Ilham misalnya. Nah, ketika di search nomor anggotanya, nah, akan muncul informasi pribadi anggotanya, ya. Nama lengkapnya siapa, lalu nomor identitasnya siapa, ya, lalu saldo modalnya yang terdiri simpanan pokok, wajib sukarela berapa, ya, totalnya, itu akan muncul juga. Nah, begitupun sama saldo non modal, artinya saldo yang non saham. Ini kebetulan anggota atas nama Ilham belum ada, ya, makanya jadi 0. Oke, lalu tanggal pengajuannya berapa? Katakanlah tanggal hari ini per tanggal 7, ya, Bapak Ibu. Lalu misalnya rumah, misalnya milik sendiri, lalu pekerjaannya karyawan, misalnya, ya, Bapak Ibu. Nah, ini sementara yang wajib diisi itu hanya nomor anggota, ya, lalu tanggal pengajuan, ya, lalu status rumah dengan pekerjaan. Itu sisanya boleh diisi, boleh enggak, ya, Bapak Ibu, opsional. Oke, gimana Pak Agung dan Bapak Ibu semua? Sambil mencobakah atau kecepatankah atau gimana nih Pak Agung? Masih bisa diikuti sih. Oke, siap-siap Pak Agung. Oke, lalu mungkin kami lanjutkan, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini juga terkait dengan pengajuan pinjaman, ya. Nah, di sini ada produk pinjaman. Nah, jika diklik, nah ini baru ada satu pinjaman umum, ya. Tentu nanti setelah aplikasi Sakti ini digunakan di koperasi, akan menyesuaikan jenis produk pinjamannya, ya. Misalnya di koperasi sekarang, di koperasi Bapak Ibu sekarang ada pinjaman reguler, pinjaman mendadak, pinjaman emergensi, misalnya, itu akan disesuaikan, ya, fleksibel, ya, kalau di aplikasi. Nah, untuk saat ini misalnya saya pilih dulu pinjaman umum. Nah, jangka waktunya misalnya 12 kali, ya. Saat pinjamannya berapa, ya? Pengajuan pinjamannya berapa, ya? Misalnya 8 juta misalnya, ya. Untuk tujuan pinjamannya misalnya untuk keperluan usaha, ya. Lalu pinjaman yang ke-1 misalnya, ya.
Nanti angsuran pinjaman akan disebarkan melalui apakah tunai, apakah debit tabungan. Artinya debit tabungan ini angsuran pinjamannya melalui simpanan harian gitu ya. Itu sudah ada ya fasilitasnya. Lalu apakah angsuran itu akan distorkan oleh Bank BCA ya, dan selanjutnya itu hanya pencatatan aja ya kalau di sini Bapak Ibu. Oke, setelah diisi ya pengajuan pinjamannya, produk pinjamannya sudah diisi, jangka waktunya sudah diisi, tujuan pinjamannya juga sama, termasuk dengan besar pinjamannya berapa. Ini kalau sudah bisa diklik simpan ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nah ini kan sudah diinputkan ya untuk pengajuan pinjamannya. Nah di sini juga Bapak Ibu bisa dicek nih formulir pengajuan pinjamannya ya. Nah ini ya formulir permohonan pinjamannya. Jadi sudah disediakan ya sama aplikasi. Nah, ini seperti apa ya? Oke, lalu di sini juga ada untuk terkait dengan dokumen pinjamannya ya. Apakah ketika pengajuan itu memerlukan dokumen perjanjian pinjaman atau seperti apa? Nah itu sudah ada ya fasilitasnya. Nah seperti ini ya Bapak Ibu. Ini masih contoh ya Bapak Ibu untuk dokumen pinjamannya. Nah, katakanlah pinjaman atas nama Ilham ini katakanlah disetujui ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa edit lagi untuk pinjamannya, lalu nanti bisa ke persetujuan pinjaman. Nah, sebelum ke persetujuan pinjaman, ini dipilih dulu ya apakah jasanya itu flat, menurun, atau anuitas. Nah, katakanlah saya menentukan flat misalnya ya dari sisi jenis jasa atau bunganya. Lalu keputusan pinjamannya katakanlah disetujui ya. Lalu nanti klik simpan ya Bapak Ibu. Oke, nah di sini sudah ada ya pinjaman yang disetujui atas nama Ilham. Nah setelah itu kan Bapak Ibu bisa pencairan gitu ya, istilahnya pencairan pinjaman. Nah sebelum pencairan, nah ini di Sakti ini perlu dibuka rekeningnya dulu, ya buka rekening pinjamannya dulu supaya bisa dicairkan ya Bapak Ibu. Nah, itu caranya ada di menu transaksi rekening, buka rekening. Lalu di sini cari namanya anggota yang mau buka rekening ya. Atas nama Ilham Pamungkas Subriana misalnya. Kita akan buka rekening pinjaman supaya pinjaman itu bisa dicairkan. Nah ini buka rekening pinjaman. Pengajuannya kita cari ya. Nah ini pengajuan pinjaman yang sudah disetujui. Oke, setelah itu pilih lalu nanti disimpan ya Bapak Ibu. Oke, setelah diklik simpan ya Bapak Ibu, nanti untuk proses pencairannya itu tentu ada di menu transaksi tarikan. Ya, di menu transaksi lalu ke tarikan. Nah, di sini Bapak Ibu cari namanya, misalnya Ilham Pamungkas misalnya ya. Nah, nanti diklik yang tab pinjaman karena tentunya kan akan melakukan pencairan pinjaman ya. Nah, sebelum pencairan kita bisa cek dulu transaksi fee-nya apakah pencairannya melalui kas atau BCA atau Mandiri atau BRI atau seperti apa. Ya, misalnya pencairannya melalui Bank BCA misalnya. Keterangannya misalnya pencairan via Bank BCA misalnya ya. Bank BCA ke Norek anggota, ke Norek Bank BCA anggota sekian misalnya ya. Jadi ini ditransfer gitu ya pencairannya. Oke, lalu nanti dicairkan. Oke, itu terkait dengan proses pencairan pinjaman. Setelah itu kita bisa dicek juga dari sisi jurnalnya ya. Nah, di sini ada 2 jurnal yang sudah melakukan pencairan pinjaman ya, atas nama Ilham dengan Arif seperti itu. Nah, kita juga bisa dicek dari sisi buku besar. Nah, di sini bisa dicek perkiraan pinjaman anggota misalnya ya. Nah, ini ya.
ada 2 pencairan di perkiraan pinjaman anggota ya, yang melakukan itu operator atas nama Arif, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dari pencairan itu juga akan mengupdate juga ya ke neraca Bapak Ibu ya, akan update juga nah, ke pencairan anggota seperti itu ya. Lalu setelah itu kita bisa dicek juga dari sisi laporan pinjamannya. Nah, di laporan pinjaman ini misalnya kita pengen ngecek nih anggota yang merealisasikan pinjaman, artinya yang sudah pencairan pinjaman ya Bapak Ibu. Nah, di sini ketika kita cek pertanggal 7 Februari ini, oh ternyata ada 3 anggota gitu ya yang melakukan pencairan pinjaman. Ini laporannya sudah ada ya, sudah lengkap Bapak Ibu ya terkait dengan laporan-laporannya. Ada juga terkait dengan laporan saldo pinjaman. Nah, misalnya per tanggal 7 Februari ini untuk produk pinjaman umum berapa aja sih saldonya untuk setiap anggota. Nah, di sini ya Bapak Ibu, nah di sini sisa saldo pinjaman per 7 Februari ya. Nah, ini sudah ada ya untuk datanya seperti itu. Nah, ada juga terkait dengan angsuran pinjaman ya. Nah, di sini kita bisa cek tanggal 7, oh ternyata belum ada yang melakukan angsuran pinjaman ya. Nah, ketika kita cek dari tanggal 1 sampai tanggal 7, nah itu ternyata ada ya 1 orang yang sudah melakukan angsuran pinjaman. Intinya terkait dengan laporan pinjaman, simpanan, keanggotaan ini sudah lengkap ya Bapak Ibu. Nah, itu mungkin terkait dengan teknis ya, teknis penggunaan aplikasi Sakti online ya khususnya Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau ditanggapi terkait dengan materi Sakti online ini ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Kok diam-diam aja ya? Pak Agung masih hadir? Hadir, Pak. Oke, gimana Pak Agung? Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak Agung atau ditanggapi, silakan. Mungkin ini kan banyak banget ya materinya, mungkin nanti harus diulas lagi aja sih, kayak lihat recordingnya. Oke. Karena banyak siap, juga siap, sih. Pak. Oke, siap-siap kalau gitu Pak. Nah, nanti mungkin untuk slide materi sama link record Zoom-nya akan kami share setelah workshop ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kami lanjutkan ke materi berikutnya ya Bapak Ibu terkait dengan aplikasi Saktiling atau aplikasi mobile apps-nya anggota. Oke, nah saya izin untuk mensinkronkan dulu nih dengan tampilan di HP-nya ya Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin untuk materi selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa download ya Bapak Ibu untuk aplikasi Sakti-Linknya itu ada di Google Play Store ataupun App Store ya Bapak Ibu, mengikuti dari device yang Bapak Ibu gunakan. Mungkin sebelum masuk ke materi selanjutnya, Bapak Ibu bisa download si aplikasinya, aplikasi mobile-nya di App Store ataupun di Play Store ya Bapak Ibu sesuai dengan device yang Bapak Ibu gunakan. Oke, terima kasih Mas Moderator, Mas Rehan ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin yang belum menginstal aplikasi Sakti Link, oke, diharapkan install dulu ya Bapak Ibu.
Nah, kita akan coba sama-sama menggunakan gitu ya, menggunakan aplikasi Sakti-Link. Sekaligus kita akan juga bedah nih fitur-fitur apa aja yang ada di aplikasi Sakti-Link. Oke, mungkin sambil nunggu Bapak Ibu untuk menginstal Sakti-Link, nah mungkin saya jelaskan dulu ya di Sakti-Link ini. Jadi di Sakti-Link tampilan setelah download ya, setelah download atau install Sakti-Link ini akan seperti ini ya tampilannya Bapak Ibu. Nah, sebentar saya share screen. Oke, udah share screen ya. Oke, sudah. Oke, nah ini geser untuk memulai tour singkat ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa geser-geser aja. Nah, ini hanya sebatas intermezzo atau pengenalan awal ya setelah download Sakti-Link. Ya, manfaatkan pemindaian QR ya untuk transaksi lebih cepat dan praktis ya. Nah, ini tab untuk melanjutkan ke beranda. Nah, ini ada notif ya, tips menggunakan Sakti-Link ya. Jadi ini bisa diklik selanjutnya. Nah, ada registrasi, aktivasi, masuk. Nah, ini klik selanjutnya aja. Nah, mungkin saya sampaikan dulu ya Bapak Ibu terkait dengan 3 tombol yang ada di bawah ini ya Bapak Ibu. Ada registrasi, aktivasi, dan masuk. Nah, kalau registrasi ini diperuntukkan untuk anggota yang mau daftar ke koperasi. Ya, daftarnya itu secara online gitu ya, melewati aplikasi Sakti-Link ini. Jadi anggota itu nggak perlu datang ke koperasi sebetulnya ya untuk pendaftaran anggota ya, karena bisa dilakukan di Sakti-Link seperti itu. Nah, katakanlah Bapak Ibu di sini semua ya, Bapak Ibu di sini semua adalah calon anggota gitu ya yang mau daftar ke koperasi melewati Sakti-Link ini. Nah, silakan Bapak Ibu berarti akses menu atau akses tombol registrasi ya. Nah, di sini ada 2 pilihan ya, pilih koperasi dan pilih tempat pelayanan kantor atau klaster. Nah, yang pilih koperasi ini diklik dulu ya Bapak Ibu. Oke, sudah diklik. Nah, ini adalah daftar ya atau nama-nama koperasi ya yang sudah bermitra dengan Sakti dan juga tentunya sudah menggunakan platform dari Sakti. Nanti akan muncul ya nama koperasinya di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini sangat-sangat banyak ya Bapak Ibu. Nah, untuk workshop kali ini, nah kita katakanlah daftar ke koperasi Sakti Digital Co-op Indonesia ya Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk langkah-langkahnya sudah kami kirimkan juga ya Bapak Ibu ke chat Zoom. Langkah-langkah untuk registrasi ini. Nah, oke. Nah, di sini Sakti Digital Co-op Indonesia, oke, sudah dipilih. Nah, terus nanti pilih koperasi ya Bapak Ibu. Lalu di sini pilih tempat pelayanan atau klasternya. Nah, di sini pilihnya pengguna teknologi atau user ya Bapak Ibu. Nah, setelah dipilih pengguna teknologi usernya, lalu klik tombol yang ada di bawah ya, pilih tempat pelayanan klaster. Oke, diklik. Nah, setelah itu, klik tombol lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi di sini masukkan nomor ponselnya. Misalnya 0812 1265 berapa gitu ya. Lalu nanti cek nomor ponsel seperti itu. Nah, karena saya sudah terdaftar gitu ya di Koperasi Sakti Multi Stakeholder Co-op, nah itu maka saya pilihnya yang aktivasi ya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu ikuti form registrasi ini ya, langkah-langkah registrasinya sampai dengan muncul halaman login ya. Oke, nah aktivasi, oke.
Nah, kalau yang Bapak Ibu nanti pilihnya registrasi ya Bapak Ibu, karena sebagai calon anggota seperti itu. Oke, sebentar. Oke, sampai muncul tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, untuk nomor ponselnya, ya, untuk nomor ponselnya, itu masukkan nomor ponsel yang barusan didaftarkan ketika registrasi ya, Bapak Ibu. Nah, misalnya saya masukkan nomor ponsel 0812128123. Sandinya, nah ini sandinya diperoleh dari email Bapak Ibu ya. Karena kan barusan ketika registrasi, ketika mengisi form registrasi yang ada di Saktiling itu kan ada email ya Bapak Ibu. Nah email itu akan mengirimkan juga password atau sandi untuk masuk ke Saktilingnya ya Bapak Ibu. Untuk sandinya kalau punya saya itu sebentar ya. Oke, lalu nanti login ya Bapak Ibu. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu ini yang sudah berhasil login ke Saktiling, akan kami share ya berupa saldo Saktiling ya, akan kami berikan hadiah nih Bapak Ibu yang sudah masuk ke Saktiling ya Bapak Ibu. Oke, nanti diinfokan aja ya Bapak Ibu kalau sudah login ke Saktiling ya. Nanti kami berikan hadiahnya ya seperti itu. Jadi ayo Bapak Ibu kita coba coba Saktilingnya ya Bapak Ibu. Oke, nah mungkin saya sampaikan dulu ya Bapak Ibu terkait dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi Saktiling ini seperti apa. Nah, kita mulai dari sebelah kanan atas ya Bapak Ibu. Nah, ini ada icon lonceng ya. Icon lonceng ini semacam notifikasi ya kalau misalnya Saktiling ini misal nih lagi gangguan atau lagi maintenance seperti itu ya, lagi perbaikan gitu. Ini akan muncul di sini notifikasinya ya seperti itu ya. Lalu kami juga suka kirim notifikasi kegiatan ya seperti workshop Sakti Center ya, lalu bincang-bincang sakti dan seterusnya. Oke, kembali lagi. Nah, tentunya di sini ada nama anggota ya, nama anggota, lalu ada nama koperasi terdaftar ya, Bapak Ibu. Kebetulan saya terdaftar di Sakti Multi Stakeholder Co-op dan Only gitu ya. Dan untuk di sini ada saldonya, saldo Saktilingnya ya. Nah, sesuai yang disampaikan sebelumnya ya, Bapak Ibu. Jadi Saktiling ini semacam e-wallet ya, di mana tentunya kan bisa menampung saldo gitu ya, Bapak Ibu. Nah, oke, nah di sini juga ada menu berbagi. Nah, di menu berbagi ini terdapat menu lagi ya. Yang pertama berbagi ke rekeningku. Nah, berbagi ke rekeningku ini ya memungkinkan itu anggotanya bisa setoran simpanan ke koperasi dengan Saktiling ini gitu. Artinya misalnya saya mager datang ke koperasi bayar simpanan wajib misalnya. Ini bisa dilakukan sama anggotanya sendiri lewat Saktiling ini ya. Jadi rekening sumbernya ini pilih yang rekening ponsel anggota atau Saktiling gitu. Nah, ini rekening tujuannya mau kemana? Oh, katakanlah simpanan wajib misalnya ya, senilai 50.000 misalnya. Oke, proses. Nah, ini notifikasi saldo sudah dibagikan seperti itu. Dari Saktiling, dari saldo Saktiling ke simpanan wajib anggota seperti itu. Nah, di sini juga ada berbagi ke sama anggota.
Nah, ini memungkinkan antar anggota itu bisa saling berbagi saldo. Nah, caranya cukup mengetikkan nomor ponsel berapa gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Lalu saldo yang mau dibagikan berapa, misalnya 50.000 ya. Lalu keterangannya misalnya apa, misalnya fee misalnya ya. Lalu nanti kita klik lanjut seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada berbagi melalui kanal bank. Nah, artinya saldo yang ada di Saktiling ya, yang senilai 2.515 sekian itu bisa dipindahkan ke saldonya itu bisa dipindahkan ke rekening banknya misalnya BRI, BCA dan seterusnya ya. Ini misalnya berbagi melalui kanal bank, pilih bank tujuan ya. Misalnya bank BRI misalnya dengan biaya admin dari bank BRI-nya itu 4.000 misalnya. Nah, tentu ini biaya adminnya sangat bervariatif ya Bapak Ibu. Ada yang 6.000, ada yang 4.500 ya, ada yang 2.000. Oke, lalu klik selanjutnya. Nah, di sini masukkan nomor rekeningnya berapa ya, nomor rekening Bank BRI punya Bapak Ibu berapa gitu ya. Misalnya segini ya. Lalu saldo yang mau dibagikan misalnya berapa? Misalnya 500.000 ya. Lalu keterangannya seperti apa ya, seperti itu. Oke, ada juga terkait dengan berbagi ke bank, ada juga ini kami kerjasama dengan Ayo Connect ya. Jadi Ayo Connect itu biaya adminnya itu rata ya Bapak Ibu 2.000 semuanya sama. Kalau yang barusan kan ada yang 6.000, ada yang 2.500 ya, ada yang 4.500. Nah, kalau di sini ini full semuanya 2.000 ya Bapak Ibu. Dari sisi penggunaannya sama ya. Misalnya pengen dibagikan ke Bank BCA ya, nomor rekeningnya sekian. Oke, lalu berapa ya yang mau dibagikannya, lalu keterangannya seperti apa ya. Oke, lalu di sini juga ada menu mitraku. Nah, menu mitraku ini memungkinkan nanti anggota yang punya usaha itu bisa muncul di Saktiling ya. Nah, harapannya misalnya saya nih punya usaha catering, lalu Pak Agung misalnya usaha PO misalnya, itu akan muncul di sini. Nah, nanti harapannya kan antar anggota itu mengetahui ya antar anggota itu punya usaha apa sih, dan harapannya ke depan bisa bermitra gitu ya, bisa bekerja sama usahanya antar anggota seperti itu. Lalu di sini juga ada menu store ya. Nah, saldo yang ada di Saktiling ini ya, yang 2,5 ini bisa di top up ya ibaratnya Bapak Ibu ya, bisa di top up, bisa ditambah saldonya dengan mengklik tombol store ya. Nah, di sini setorannya itu via virtual account. Misalnya di sini baru ada pilihan BRI, ATM Bersama, dan Alfa Group. Nah, misalnya saya pengen pilih yang Bank BRI misalnya dengan nominal setorannya itu 100.000. Oke, lalu nanti proses. Nah, di sini ada nomor virtual account ya. Nah, ini kita salin nomor virtual account-nya, nanti di copy paste gitu ya, di copy paste ke mobile banking BNI atau mobile banking yang lainnya seperti itu. Nah, di bawah juga ada instruksinya ya, apakah store via ATM, mobile banking ya, internet banking, atau juga dengan SMS banking seperti itu. Oke, terkait dengan menu selanjutnya atau fitur selanjutnya, di sini juga ada menu riwayat ya. Menu riwayat ini digunakan kalau misalnya anggota aktif beli pulsa, beli token listrik dan seterusnya, itu bisa dicek riwayat transaksinya di sini ya. Nah, misalnya seperti ini ya, untuk transaksi pembelian per tanggal hari ini, ada transaksi pulsa 2 kali ya, 11.000 dengan 6.000 seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lalu di sini juga ada tagihan. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Nah, menurut tagihan ini memungkinkan anggota itu bisa bayar angsuran atau cicilan lewat Saktiling ya. Nah, di sini ada satu contoh ya, cicilan yang pertama. Ini belum jatuh tempo. Kalau yang atas sudah jatuh tempo ya. Nah, ini coba saya bayar angsuran yang bawahnya ya, yang cicilan ke 1 Februari 2024. Nah, ini saya klik, saya coba bayar cicilan lewat Saktiling. Nah, ini saya klik bayar ya. Ini masukkan PIN-nya ya.
masukkan PIN untuk transaksinya kalau sudah diproses. Nah, ini pembayaran sudah berhasil. Artinya saya sudah melakukan angsuran pinjaman melalui Saktiling ya, tanpa datang ke koperasi gitu ya, Bapak Ibu. Ini praktis ya Bapak Ibu. Jadi anggota itu dimanjakan gitu ya dengan adanya Saktiling ini. Dimulai dari daftar anggota, setoran simpanan ya, beli pulsa, lalu bayar angsuran juga gitu ya. Nah, lalu di Saktiling ini juga bisa melakukan pembelian pulsa, paket data, token listrik ya. Misalnya saya beli pulsa deh ya. Nah, ini nomor HP-nya berapa? Misalnya 0812 1265 0123 misalnya ya. Nah, ini ada nominal harganya ya. Pulsa 5.000, 10.000 dan seterusnya ya. Bisa seperti ini. Oke, lalu klik bayar ya. Lalu nanti masukkan PIN transaksinya. Ya, lalu klik proses. Ini masih proses ya Bapak Ibu. Nah, untuk pembelian yang lainnya, misalnya yang paket data, ya, token listrik sama ya, penggunanya itu sangat mudah ya Bapak Ibu. Yang PDAM juga sama ya. Nah, ini yang menarik juga ada terkait dengan menu pinjaman. Nah, menu pinjaman ini jadi memungkinkan anggota bisa mengajukan pinjaman melalui apa? Melalui Saktiling ya. Nah, di sini ada dua menu. Simulasi dan juga pengajuan ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya anggota pengen cek dulu deh, pengen coba-coba simulasi dulu deh. Kalau pinjaman, kalau apa nominal pengajuannya sekian, tenornya sekian, berapa sih per bulannya? Itu bisa anggota bisa melakukan simulasi dulu di sini. Nah, misalnya simulasi untuk pinjaman umum dengan nominal pengajuannya itu misalnya 2.500.000 misalnya. Nah, untuk periode angsurannya itu misalnya untuk 2 kali misalnya ya. Lalu nanti hitung. Nah, nanti seperti ini ya jumlah tabel angsurannya. Jadi seenggaknya sudah ada gambaran sebelum anggota benar-benar mengajukan pinjaman ke koperasi seperti itu. Nah, untuk pengajuan pinjamannya nanti Bapak Ibu bisa akses di menu pengajuan ini. Nah, kebetulan di sini ada sekitar 4 data ya pengajuan pinjaman. Untuk menambahkan data pengajuan baru itu bisa diklik tombol tambah sebelah sini ya Bapak Ibu. Lalu nanti nilai pinjamannya berapa? Misalnya 2.500.000 ya. Untuk jangka waktunya 2 bulan. Untuk tujuan pinjamannya misalnya untuk keperluan usaha ya. Apakah ada jaminan atau enggak yang mau nanti diserahkan ke koperasi ya. Kalau tidak ada, misalnya nanti bisa diklik bisa diisi angka minus saja ya Bapak Ibu. Lalu penghasilannya berapa? Misalnya 5 juta misalnya. Nah, di sini juga bisa ditampilkan data keanggotaan seperti apa ya, lalu data pekerjaan dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nanti diajukan pinjaman aja. Oke, sukses. Nanti pengajuannya akan muncul di sini ya Bapak Ibu di tampilan atau di posisi yang paling bawah. Nah, nanti data pengajuan pinjaman ini tentunya akan masuk ke aplikasi Sakti Online ya. Yang aplikasi mobile aplikasi core bankingnya koperasi di sini ya Bapak Ibu. Nanti setelah masuk dari sini mungkin teknisnya sama seperti yang sebelumnya, nanti bisa diproses pencairan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Rosidi? Halo? Halo Pak Rosidi? Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan atau kecepatan atau gimana, mungkin nanti bisa diinstruksi aja ya Bapak Ibu. Oke, kita coba lanjut lagi ya Bapak Ibu. Oke, itu terkait dengan proses pinjaman ya Bapak Ibu ya. Nah, di Saktiling juga ini bisa ada fitur yang namanya RAT online. Nah, jadi RAT online ini misalnya koperasi Bapak Ibu menyelenggarakan RAT ya seperti itu. Nah, ini info RAT-nya bisa dimunculkan juga di Saktiling ya Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti ini ya, kegiatan RAT tahunan koperasi Tim Sakti misalnya ya. Agendanya kapan ya, seperti itu. Lalu untuk laporan hasil RAT-nya itu bisa
lihat sama anggota langsung gitu ya di Saktiling. Nah, mungkin contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, inilah laporan hasil RAT ya yang nanti bisa dicek oleh anggota di koperasi seperti itu. Nah, di sini juga ada untuk kuesioner ya. Jadi nanti anggota bisa memberikan penilaian ke koperasi dari sisi pelayanan gitu ya dan seterusnya. Oke, nah di sini juga di bawah ada menu mutasi. Nah, menu mutasi ini kita bisa cek nih aktivitas transaksi apa aja yang dilakukan oleh anggota gitu ya. Nah, di sini produknya katakanlah produk simpanan, misalnya kita pengen cek histori transaksi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 misalnya. Kalau tampilkan, nah ini ada satu transaksi ya Bapak Ibu, berbagi dari Saktiling ke simpanan wajib, seperti itu. Lalu juga pinjaman juga sama ya Bapak Ibu, pinjaman umum misalnya, tampilkan. Oke, karena berarti di sini apa? Nah ini ya Bapak Ibu untuk transaksi atau histori transaksi pinjamannya. Nah di sini juga Bapak Ibu ada menu rekening. Nah ini mungkin yang menjadi kebutuhan utama untuk setiap anggota ya. Jadi di rekening ini menampilkan keseluruhan saldo simpanan ya, simpanan pokok, simpanan wajib ya, simpanan yang lainnya, termasuk juga dengan saldo pinjaman ya Bapak Ibu. Nah di sini banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi anggota nih nggak perlu lagi tanya-tanya mungkin ke admin atau ke petugas koperasi, Pak, saldo saya berapa? Bu, saldo saya berapa? Nah, mungkin itu bisa diminimalisir ya Bapak Ibu, karena nanti anggota itu bisa ngecek sendiri lewat Saktiling ini. Oke, mungkin Bapak Ibu begitu terkait dengan penjelasan Saktiling ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan atau ditanggapi. Silakan Bapak Ibu. Atau dari Bapak Ibu, ini siapa saja nih yang sudah berhasil login ke Saktiling? Barangkali dari Pak Putra, Bu Nurul, Pak Rosidi ya, Pak Misra, lalu Ida ya, Kak Edoca, Pak Asya, Pak Agung juga. Di mana nih Pak? Sudah bisa berhasilkah ke login ke Saktilingnya? Atau masih proses nih Pak? Tadi baru cobain regis aja sih Pak. Oke Pak, boleh cobain regis ya Pak. Oke, nanti mungkin bisa dicoba ya Pak ya nanti untuk fitur-fiturnya yang ada di Saktiling seperti itu. Oke, mungkin dicukupkan sekian untuk materi terkait dengan Sakti Online dan Saktiling. Nah, mungkin dari keseluruhan materi yang kami sampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi nih, Bapak Ibu silakan. Harapannya kita bisa aktif ya Bapak Ibu. Oke, dari Pak Agung barangkali. Oke, sepertinya masih malu-malu ya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dikembalikan lagi ke moderator ya. Mungkin dari Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan khususnya penggunaan aplikasi Saktiling, atau barangkali nanti mau diagendakan Zoom gitu, ketemu dengan tim Sakti, sesi khusus, membahas terkait dengan kebutuhan di koperasi seperti apa, lalu dicocokkan dengan penggunaannya aplikasi seperti apa, itu nanti Bapak Ibu boleh hubungi tim kami ya melalui WhatsApp. Oke, silakan Mas Rehan ya. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Terima kasih Kang Arif yang sudah menyampaikan materinya. Luar biasa Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat. Ya, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa
bisa raise hand ataupun open mic ataupun via chat ya Bapak Ibu untuk melakukan sesi tanya jawab. Yang mana tadi terlihat seperti interaktifnya itu masih malu-malu nih Bapak Ibu untuk melakukan tanya jawab dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat Zoom untuk melakukan sesi tanya jawabnya. Nah, sambil menunggu mungkin sesi tanya jawab ini, mungkin Bapak Ibu melakukan pengetikan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Dimohon kebersediaannya nih Bapak Ibu untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik yang linknya sudah kami kirimkan melalui chat Zoom. Kami sangat menghargai pandangan dan masukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kami ke depannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin sekali lagi Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan dan lain sebagainya, bisa Bapak Ibu lakukan di chat Zoom ataupun melakukan raise hand. Apa bisa dicukupkan atau bagaimana Bapak Ibu nih? Mungkin dari awal sih malu-malu seperti apa nih? Mungkin Pak Agung ataupun Pak Asep ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Izin Pak, saya boleh Pak? Oke, boleh dipersilakan Bu. Terima kasih sebelumnya, sangat bermanfaat. Walaupun maaf, karena dalam situasi ini saya kurang maksimal mengikutinya. Saya sangat tertarik dengan apa yang sudah disampaikan tadi, dan ini rencana kami juga akan mengaplikasikannya pada koperasi kami. Nah, untuk itu Pak, mohon informasi lebih lanjut, karena saya rasa kalau kami mengaplikasikannya ini butuh praktek langsung nih. Nah, mohon petunjuknya, bagaimana langkah atau cara kami supaya bisa kita berkomunikasi, atau bisakah kami menghadirkan oleh tim Bapak seperti itu Pak, supaya kami bisa mengaplikasikan Sakti ini di koperasi kami. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Mungkin Kang Arif nih bisa dijawab nih pertanyaan dari Bu Mesra. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mesra ya, pertanyaannya luar biasa. Nah, mungkin terkait dengan training atau coaching aplikasi ya, Ibu ya. Nah, mungkin kami pasti itu akan meluangkan waktu untuk yang namanya coaching, training gitu ya, training ke admin koperasi seperti itu. Nah, secara umum, secara garis besar itu dari sisi waktu mungkin 3 hari ya, Bu Mesra ya. Nah, di dalam pelatihan itu kami akan dampingi secara langsung gitu terkait dengan penggunaan aplikasi Sakti seperti apa ya, Sakti Online, Sakti Link, Sakti Dashboard juga seperti itu. Nah, mungkin jika Ibu Mesra tertarik seperti itu dan mungkin Bapak Ibu yang lainnya hal yang sama seperti itu dengan Bu Mesra, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi tim Sakti ya di WhatsApp ya. Mungkin koordinasi lebih lanjutnya, lebih detailnya akan kami sampaikan di sana ya Bapak Ibu. Nah, mungkin di sesi akhir kami juga akan infokan terkait dengan promo di Sakti ini seperti apa ya, Bu Mesra ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti mungkin kami bisa dapatkan kontaknya, WA-nya, untuk komunikasi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, siap Bu. Terima kasih kembali ya. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih Bu Mesra. Mungkin ada lagi dari yang lain untuk sesi tanya jawab kali ini. Mungkin dari Ibu Nurul atau Pak Putra atau Pak Rosidi, Bu Ida, Pak Asep, Pak Agung, mungkin ada yang mau ditanyakan atau bisa dicukupkan? Kalau dari saya cukup sih Pak. Oke. Mungkin bisa dicukupkan nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu karena sudah menghadiri Oke. Mungkin dikembalikan dulu nih ke
Kang Arif, dipersilakan. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin nanti bisa dilanjut lagi di WhatsApp ya Bapak Ibu. Nah, ini informasi tambahan aja ya bagi Bapak Ibu semua. Ya. Ini ada masih ada itu Pak. Terus kemana tuh ini cara? Nah, ini informasi tambahan aja nih buat Bapak Ibu ya. Nah, jadi di Sakti sendiri ya ada promo nih kebetulan untuk peserta workshop hari ini. Nah, secara normal itu biayanya paket implementasi Popon Sakti ini secara normal itu 15 juta ya Bapak Ibu untuk nominalnya, untuk paketnya sendiri. Nah, untuk kebetulan hari ini ada sesi workshop begitu. Nah, promo spesial workshop Sakti Center. Nah, dari 15 juta kami diskon ya, kami berikan promo kepada Bapak Ibu jadi 5 juta ya. Berlaku sampai dengan 8 Februari 2024 ya. Nah, ini lumayan ya Bapak Ibu, dari harganya ini drastis banget ya Bapak Ibu. Nah, kesempatan menarik juga ya buat Bapak Ibu ya. Promo khusus peserta yang hadir workshop hari ini dari 5 juta akan kami berikan promo khusus lagi dengan biayanya itu 1,5 juta ya Bapak Ibu. Nah, asalkan Bapak Ibu ini mengisi form registrasi hari ini ya. Nah, nanti jika Bapak Ibu berkenan nih dan menggunakan promo tersebut dari 15 juta sampai 1,5 ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengakses link yang sudah kami kirimkan melalui chat Zoom ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, ayo tunggu apa lagi? Digital bersama Sakti ya. Lalu di sini juga ada paket implementasi ya. Jadi paket implementasi yang normalnya 15 juta menjadi 1,5 itu paketnya terdiri dari setup aplikasi ya. Nah, setup aplikasi ini terdiri dari aplikasi Sakti Online ya, Sakti Link Dashboard ya. Lalu juga dengan paket migrasi data cut-off ya. Jadi data-data yang ada di koperasi sekarang itu kami masukkan ke Sakti ya, ke aplikasi Sakti. Itu lalu ada juga paketnya itu pelatihan khusus komprehensif seperti itu dengan admin koperasi di Bapak Ibu. Ini 2 hari online ya Bapak Ibu. Dan juga support teknis online selama 1 tahun ya. Jadi setelah aplikasi Sakti di koperasi Bapak Ibu berjalan, ini akan kami dampingi ya dari sisi penggunaan aplikasinya ya, dari sisi bisnisnya ya. Ini akan kami dampingi selama 1 tahun ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa bagi Bapak Ibu yang hadir ini berkesempatan untuk menggunakan promo paket implementasi bersama Sakti ya Bapak Ibu. Nah, ini ada informasi tambahan juga. Nah, silakan Bapak Ibu mungkin bisa akses media sosial kami di Facebook ya. Sakti Center seperti itu. Nah, di sini kami juga sering memposting ya kegiatan ya seperti itu, workshop, BPS ya dan sebagainya. Lalu bisa juga Bapak Ibu akses YouTube kami ya, Sakti Center ya. Oke, nah mungkin silakan dikembalikan lagi ke Mas Rehan. Mungkin dari Bapak Ibu, mungkin ke depan ada yang mau bertanya, silakan nanti koordinasi lebih lanjut melalui WhatsApp ya. Ya, terima kasih Kang Arif. Dan Bapak Ibu yang sudah menghadiri kegiatan workshop Sakti Center ini tadi mendapatkan penawaran spesial atau khusus ya dari Kang Arif, kemana khusus untuk pada acara workshop kali ini, ataupun untuk melakukan diskusi lebih lanjut dan tidak dipungut biaya untuk diskusinya, Bapak Ibu bisa mengisi link yang sudah di-share tadi oleh Kang Arif di kolom chat Zoom. Nah, baik Bapak Ibu yang berkenan juga bisa mengunjungi nih Sakti dia. Acara RAT bisa menghubungi via WA, di mana kami siap untuk menjadi fasilitator ataupun sosialisasi secara langsung mengenai aplikasi digital Sakti. Kami juga tersedia apabila Bapak Ibu mau dijadwalkan untuk agenda khusus untuk presentasi via Zoom, yang mana tadi sudah ditawarkan juga nih oleh Kang Arif. Sebelum acara ini selesai atau disudahi, diharapkan Bapak Ibu untuk mengisi
Daftar hadir dikarenakan setelah acara workshop ini kami akan mengirimkan sertifikat berdasarkan daftar hadir yang telah Bapak Ibu isi. Bapak Ibu juga bisa kunjungi akun sosial media dari Sakti untuk mendapatkan informasi menarik dari Sakti. Bapak Ibu bisa cek pada link sosial media yang sudah di-share oleh tim Sakti pada kolom chat Zoom. Nah, alhamdulillah waktu tak terasa dan kegiatan akan segera selesai. Semoga dari penyampaian pemateri bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu untuk memiliki gambaran mengenai aplikasi Sakti. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya kita sampai di penghujung kegiatan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya Bapak Ibu. Semoga bisa berjumpa di kegiatan Sakti berikutnya. Saya mewakili dari tim Sakti dan Kang Arif. Kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semua.